ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Langsung ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching di ruang kolaborasi kedua modul 2.3. Untuk praktik coaching ini akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama yaitu saya sebagai coach dan Pak Repaldi sebagai coachee. Sementara untuk yang kedua kalinya Pak Repaldi sebagai coach dan saya sebagai coachee. Berarti dimulai dari saya dulu ya, Pak? Siap, Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Repaldi. Waalaikumsalam, Bu Desra. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Bu, sehat, baik. Cuman, Bu, hari ini saya lagi bingung, Bu, karena sebentar lagi mau ujian PPG. Oh, Bapak sedang bingung ya, Pak, karena sebentar lagi mau melaksanakan ujian PPG. Betul, Bu. Jadi kan nanti pada saat ujian kinerja ya kan harus membuat video pembelajaran. Nah, kan saya guru olahraga. Biasanya saya materi itu melaksanakan pembelajaran itu lebih banyak praktek ya di lapangan. Saya takut nanti pada saat nanti praktek, anak-anak tidak kondusif, Bu, jadi susah dikondisikan gitu. Jadi saya takut nanti tidak lancar dalam menghadapi ujian PPG nanti. Baik, Pak, dari identifikasi permasalahan awal, yaitu Pak Repaldi bingung ya, karena takut anak-anak tidak kondusif ketika dilaksanakan ujian PPG. Nah, Pak, untuk hasil akhir pertemuan kita nih, Pak, tujuan akhir pertemuan kita ini kira-kira apa yang Pak Repaldi inginkan? Iya, Bu, saya ingin ada solusi gitu. Bagaimana ya nanti pada saat ujian gitu, nanti kalau misalkan nanti saya ujian PPG kan harus membuat video pembelajaran, itu baiknya bagaimana gitu, Bu? Baik, Pak. Jadi, untuk tujuan akhirnya, cara nanti Pak Repaldi ya, solusi mungkin untuk pembuatan nanti video ketika UKIN ya, Pak? Biasanya Betul. dilaksanakan direkam ya, Pak Repaldi? Iya, Bu, direkam. Jadi pembelajarannya itu nanti prakteknya harus direkam. Nah, dari awal dari pendahuluan sampai akhir itu semua direkam. Jadi saya takut kalau misalkan nanti saya ujian, takut nanti anak-anak tidak kondusif gitu, Bu. Baik, Pak. Nah, Pak Repaldi, biasanya kan, kalau guru-guru olahraga itu praktik lebih banyak di luar kelas ya, Pak, daripada di dalam kelas. Iya, Bu. Kalau Pak Repaldi sendiri pernah melaksanakan praktik di dalam kelas juga, Pak, atau memang, di luar kelas? Ya, jadi biasanya saya kalau misalkan olahraga meskipun hampir 90% ya, Bu, ya, pembelajaran itu lebih banyak di lapangan ya, melaksanakan kegiatan pembelajarannya itu di lapangan. Tapi kadang, saya sekali-kali juga memberikan materi pembelajaran itu di kelas, Bu. Contohnya kalau misalkan saya memberikan materi di kelas itu misalnya yang sesuai aja dengan ruangan kelas, misalkan saya memberikan, materi tentang senam lantai gitu, Bu. Baik, Pak, berarti tidak hanya bisa dilaksanakan di luar kelas ya, Pak, tidak hanya di lapangan. Ternyata untuk olahraga pun masih bisa dilaksanakan di dalam kelas dengan materi sederhana, yaitu materi senam lantai. Nah, Betul, Bu. bagaimana, Pak, perbandingannya, perbandingan kondisi siswa ketika mereka belajar di lapangan dan juga ketika mereka belajar di kelas? Nah, Bu, untuk perbandingannya, setelah saya, menghitung-hitung ya, Bu, ya, perbedaannya itu ketika saya mengajar di lapangan itu cenderung lebih aktif ya anak-anak, Bu, karena kan lapangan itu luas ya, Bu, ya. Anak-anak sering lari ke sana ke sini, kadang susah diatur karena mereka mungkin, lebih senang pembelajaran di lapangan karena kan bisa bebas gitu ya ke mana-mana. Tapi kalau misalkan ketika saya mengajar, pembelajaran olahraga itu di kelas, anak-anak cenderung lebih, sedikit pasif ya, Bu, ya. Karena kan di, kelas ruangannya kan terbatas, jadi ruangannya itu kecil, jadi anak-anak itu tidak bisa berlarian ke sana ke sini, jadi, semuanya bisa dalam jangkauan saya, jadi semuanya satu persatu bisa saya amati satu-satu gitu, Bu.
Baik Pak Repaldi, ternyata dari hasil perbandingan itu sudah bisa disimpulkan ya, yang mana yang lebih kondusif atau, yang di dalam kelas atau yang di lapangan. Ternyata memang lebih kondusif anak-anak itu yang di dalam kelas. Kemudian Pak Repaldi jika harus dibuat perbandingan nih untuk kekondusifan siswa yang di dalam kelas untuk nanti pelaksanaan ujian Pak Repaldi, kalau dibuat perbandingan yang di dalam kelas dan di lapangan berapa berbanding berapa, Pak? Kalau misalkan nanti, saya melaksanakan ujian PPG ya, membuat video pembelajaran, kalau dibandingkan di kelas dengan di lapangan, mungkin lebih cukup berhasil, kayaknya membuat video pembelajarannya itu di kelas, Bu. Kalau misalkan, di angkanya, kalau misalkan di lapangan mungkin nilainya di angka 70, tapi kalau misalkan saya laksanakan di kelas mungkin bisa sampai 100%. Karena kalau misalkan saya melaksanakan pembelajaran di kelas itu anak-anak bisa dalam jangkauan saya, karena kan di kelas itu, kelasnya sempit ya, tidak terlalu luas. Jadi, semua anak-anak bisa dalam, eee, apa, penglihatan saya gitu. Jadi semuanya bisa saya amati satu persatu. Wah, luar Perbedaannya kalau biasa ya. Iya, itu, silakan Bu. Pak Ripaldi dilanjutkan. Jadi kalau misalkan di lapangan kan, lapangan luas ya, Bu, ya, terus anak-anak juga bebas berlarian ke sana ke sini. Nah, kesulitan saya kalau misalkan pembelajaran di lapangan, saya takutnya tidak bisa memperhatikan anak-anak satu persatu, Bu, gitu. Wah, luar biasa ya, Pak, ternyata sudah bisa diambil perbandingan. Nah, sampai sejauh ini, Pak, dari percakapan kita, apa yang bisa Pak Ripaldi simpulkan? Ya, Bu, jadi, untuk, hasil yang, sesuai dengan sebelumnya ya, saya berbicara dengan ibu, berdiskusi dengan ibu, awalnya saya pusing gitu ya, bingung, itu gimana ya menghadapi nanti masalah kalau misalkan saya membuat video pembelajaran, melaksanakan ujian PPG itu bagusnya di mana. Tapi setelah berbicara dengan ibu, berdiskusi dengan ibu, alhamdulillah saya ternyata juga ada solusinya gitu, Bu. Ternyata, mungkin saya nanti pada saat, ujian, akan melaksanakan ujian PPG itu di kelas aja supaya anak-anak dalam jangkauan saya dan mudah-mudahan lancar gitu, Bu, kalau saya melaksanakan ujian PPG di kelas. Karena kalau misalkan saya melaksanakan ujian PPG, membuat video pembelajaran di lapangan, takutnya nanti tidak kondusif ya, Bu. Apalagi kan kalau di lapangan itu banyak orang lain, banyak, orang-orang yang umum ya, takutnya nanti mengganggu dan juga saya takutnya anak-anak itu tidak kondusif karena kalau misalkan nanti di lapangan, mereka bisa berlarian ke sana ke sini gitu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya, Pak Repaldi. Akhirnya Pak Repaldi bisa menarik kesimpulan bahwa solusinya itu untuk nanti ujian PPG bisa memilih dilaksanakan di dalam kelas, Betul, Bu. dikarenakan anak-anak bisa lebih kondusif dan masih tetap berada dalam jangkauan ya, Pak. Iya betul, Bu. Untuk selanjutnya, Pak, apa yang akan Pak Repaldi laksanakan di dalam waktu dekat ini dan kapan pelaksanaannya? Nah, mungkin, dalam waktu dekat ini saya langsung membuat modul ajar atau RPP dan juga menyiapkan semua media pembelajaran untuk saya nanti melaksanakan ujian PPG, mulai dari modul ajar, RPP, media pembelajaran yang mendukung nanti pada saat saya melaksanakan, sarana prasarana, HP dan juga laptop yang mungkin semuanya saya persiapkan. Nah, dalam waktu dekat ini mungkin beberapa hari dari sekarang, mungkin 3 hari dari sekarang saya langsung aja membuat perencanaan dan akan langsung melaksanakan ujian PPG dengan membuat video pembelajaran gitu, Bu, supaya lebih tenang, lebih cepat, lebih baik gitu. Wah, luar biasa sekali ya, Pak. Dalam waktu dekat ini, minggu-minggu ini, di 3 hari ini, Pak Repaldi langsung sudah bisa membayangkan akan menyusun RPP-nya sampai ke persiapan perlengkapan-perlengkapannya. Kemudian, Betul, Bu. Pak, adakah yang bisa membantu Pak Repaldi dalam mempersiapkan maupun itu peralatan ataupun, mempersiapkan tentang ujian PPG nanti? Ya mungkin karena sebelumnya Ibu ya, ada guru di kecamatan saya, ada namanya Pak Dadan. Beliau sebelumnya terpanggil juga PPG, tapi di piloting tahap pertama, sedangkan saya terpanggil di piloting tahap ketiga. Nah mungkin karena beliau sudah duluan ya, beres duluan dan mungkin juga saya akan sering main ke rumahnya atau misalkan saya main ke sekolahnya dan juga mungkin janjian dengan beliau supaya bisa bertemu, supaya saya bisa
ada pencerahan lah, ngobrol-ngobrol, diskusi dengan beliau supaya nanti pada saat saya melaksanakan ujian PPG itu tidak pusing gitu, Bu. Jadi saya, mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi untuk menghadapi ujian gitu, Bu. Wah, alhamdulillah ya Pak, luar biasa sekali ternyata ada rekan juga yang bisa dimintai tolong oleh Pak Repaldi nantinya. Nah, Pak Betul, Repaldi Bu. sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, silakan Pak Repaldi simpulkan apakah Pak Repaldi sudah menemukan solusinya, kemudian, rencananya seperti apa, sampai ke siapa yang akan membantu Pak Repaldi? Nah, untuk kesimpulan dari saya dengan percakapan dengan Ibu alhamdulillah, saya mendapatkan solusi ya, Bu, ya. Yang pertama mungkin saya awalnya bingung dan cukup pusing ya, Bu, aduh gimana ya nanti menghadapi ujian, takut saya nanti tidak lancar ya, Bu, karena kalau misalkan saya kan guru olahraga, mengajarnya sering di lapangan. Nah, takutnya nanti saya tidak kondusif gitu, Bu, ya, karena anak-anak kan kalau di lapangan itu berbeda dengan pembelajaran di kelas. Anak-anak itu lebih cenderung lebih aktif, lebih banyak bergerak ke sana ke sini, berlarian ke sana ke sini. Tetapi setelah saya tadi berbincang dengan ibu, ya alhamdulillah ada solusinya. Ternyata pembelajaran olahraga itu tidak hanya bisa dilaksanakan di lapangan, tetapi bisa juga dilaksanakan di kelas dan keuntungan mengajar di kelas mungkin sedikit lebih kondusif karena kan pembelajaran di kelas itu ruangannya terbatas, jadi anak-anak itu tidak terlalu aktif, jadi cenderung dalam pengawasan saya satu plus satu. Nah, nanti mungkin saya akan melaksanakan ujian PPG itu, melaksanakannya di kelas saja supaya anak-anak bisa lebih teratur dan bisa lebih, saya perhatikan satu persatu. Nah, kemudian saya dalam waktu dekat ini akan membuat RPP atau modul ajar, menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan segalanya untuk menghadapi ujian PPG. Biar nanti, dalam waktu dekat ini, dalam waktu mungkin saya targetan 1 minggu dari sekarang mungkin alhamdulillah mudah-mudahan selesai semuanya. Dan juga saya akan, bermain ke rumahnya Pak Dadan karena beliau, PG angkatan pertama dan saya angkatan ketiga. Jadi beliau mungkin sudah beres duluan ya, Bu, ya. Beliau sudah tahu alurnya bagaimana, gimana cara menghadapi solusinya, gimana masalahnya. Mungkin saya akan bermain ke rumah beliau ataupun nanti bermain ke sekolahnya supaya saya bisa berbincang, meminta solusi dari beliau supaya nanti pada saat, saya melaksanakan ujian PPG itu tidak kesulitan, saya sudah bisa, menghadapinya gitu, Bu, ya. Baik Pak, alhamdulillah sudah tercerahkan ya Pak? Alhamdulillah, Ibu. Terima kasih ya, Bu, ya, Iya, atas sama-sama Pak. Baik siap. Pak, ini untuk, yang pertama ya Pak. Untuk yang kedua, silahkan, saya yang menjadi coaching-nya yang akan menceritakan permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Mangga Pak Repaldi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bu Desra. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik Pak, hanya ada, sedikit yang mengganjal di pemikiran saya. Mengganjal ada apa ya, Bu, ya? Jadi begini Pak, saya harapkan ya, Bapak bisa membantu saya memecahkan yang mengganjal itu. Yang mengganjalnya yaitu menurut saya kemampuan anak-anak bahasa Inggris kelas 1 ya, kelas 10 sekarang itu berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi menurut saya kelas 10 sekarang itu lebih sulit untuk ditingkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya. Kalau yang tahun kemarin itu saya lebih mudah gitu. Padahal sekarang itu pembelajaran sudah berjalan beberapa bulan sampai bulan ini, tapi belum terlihat, kenaikan yang signifikan gitu, Pak. Begitu ya. Menurut Ibu dari angkatan sebelumnya sama dengan angkatan sekarang itu kenapa ada perbedaan dari cara belajarnya kah? Atau misalkan ada perbedaan, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Apa, keterampilan anak-anak itu bisa berbeda dengan angkatan yang sebelumnya? Kalau dari cara mengajar misalnya, Pak, atau metode-metode sepertinya yang saya sudah mencoba berbagai cara gitu. Tapi saya merasa waktu mengajar mereka itu kurang gitu, Pak. Kayak di kelas itu walaupun misalnya kita waktunya banyak, tapi tetap aja tidak bisa mendongkrak kemampuan anak-anaknya. Kalau tahun yang lalu anak-anak itu memang lebih gampang untuk dinaikkan.
Hanya mungkin tahun lalu itu, saya juga tidak hanya mengajar, tapi aktif menjadi, bagian dari kegiatan English Club juga gitu, pengajar di English Club. Apa itu berpengaruh mungkin ya, Pak? Iya, mungkin kayaknya berpengaruh, Bu. Jadi, pada saat tahun lalu mungkin karena Ibu ikut, melaksanakan English Club ya, Bu, ya. Mungkin anak-anak itu lebih, banyak belajarnya ya, Bu, jadi perbedaannya itu sangat terlihat ya dibandingkan yang sekarang. Kalau yang misalkan yang sekarang kan, tidak ada English Club, mungkin berpengaruh juga terhadap keterampilannya. Nah, menurut Ibu solusi untuk mengatasi masalah ini bagaimana? Kalau dilihat dari perbandingannya, Pak, saya juga sempat berpikir sih, dari English Club itu. Apakah solusinya ya saya berpikir juga, apakah mungkin saya harus masuk lagi gitu Pak, menjadi bagian dari English Club. Kalaupun misalnya tidak di bulan-bulan ini, mungkin saya bisa masuk lagi di semester depan gitu, untuk meningkatkan kemampuan siswa yang kelas 10 itu, Pak. Oh begitu. Nah ternyata Ibu sudah menemukan ya, pencerahan dan juga solusinya. Nah coba, Ibu ada orang ya nggak yang bisa diajak diskusi untuk menghadapi masalah atau persoalan Ibu sekarang? Sebetulnya ada, Pak. Saya punya satu lagi rekan guru bahasa Inggris, teman saya. Beliau itu, namanya Mister Fajar. Sepertinya kalau, untuk membantu saya gitu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak ataupun bercerita ataupun, ingin masuk English Club gitu, sepertinya bisa, Pak, dengan beliau. Oh iya, berarti ternyata Ibu juga selain tadi, permasalahannya di English Club ya, Bu, ya. Nah, Ibu juga ada orang yang bisa diajak berdiskusi. Coba, eee, Ibu kira-kira kapan bisa mengajak berdiskusi rekan Ibu itu? Untuk waktu berdiskusinya saya biasa melaksanakan di hari Senin, Pak. Karena kan biasanya kalau Senin itu semua guru ada ya, Pak, semuanya. Jadi insya Allah saya akan mendiskusikannya hari Senin, termasuk saya akan meminta untuk bergabung lagi ke kegiatan English Club itu. Alhamdulillah ya ternyata sudah ada jalan keluarnya, Ibu. Coba dari percakapan kita dari awal sampai sekarang ini, coba Ibu simpulkan, apa yang menjadi keresahan Ibu dan juga, solusinya bagaimana? Baik, Pak. Jadi tadi awalnya saya bingung ya, Pak, dengan anak-anak saya yang kelas 10 itu mereka kemampuan bahasa Inggrisnya berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Kemudian setelah melakukan pengamatan, tahun lalu itu saya tidak hanya mengajar di kelas gitu, Pak, tapi juga mengikuti English Club. Jadi jam waktu mengajar saya dan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak itu bertambah, gak hanya di kelas. Jadi saya berkesimpulan untuk kedepannya saya akan mengikuti English Club lagi agar kemampuan anak-anak saya bertambah. Karena kalau misalnya dari segi metode, kemudian cara mengajar ya materi, kemudian, eee, strategi-strategi itu sudah saya lakukan Pak semuanya. Hanya yang belum saya lakukan itu yaitu masuk kembali ke kegiatan English Club. Kemudian saya juga hari Senin akan menghubungi Mister Fajar, saya akan bercerita mengenai permasalahan saya dan saya juga sudah menemukan solusinya bahwa solusinya itu saya akan aktif kembali di English Club, itu, Pak. Alhamdulillah ya, Bu, ya. Ternyata dari percakapan kita dari awal sampai sekarang, Ibu ternyata sudah menemukan solusinya sendiri ya, Bu, ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu akan lakukan, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan juga keterampilan anak-anak di bidang bahasa Inggris bisa lebih meningkat ya, Bu, ya. Dan kedepannya mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, untuk angkatan siswa-siswa Ibu yang sekarang itu. Amin, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah sangat membantu sekali hari ini. Alhamdulillah Bu, sama-sama Bu.